Hai Tribuners, ketemu lagi ya nih barengan Hakim di Tribun News Style. Dan kali ini kita ketemunya di akhir lagi, awal bulan maksudnya ya, di tanggal 1 Desember 2021. Jadi ini artinya kurang lebih 1 bulan lagi, 30 hari ya. 30 hari atau berapa sih? Bentar gue intip dulu ya. Ya sekitar 30 hari atau 31 nggak tahu deh, ntar bisa dilihat dulu di tanggalannya ya. Kita bakal masuki tahun baru 2022. Dan biasanya di akhir tahun tugas kita itu untuk membuat resolusi, kayak mengevaluasi 1 tahun kemarin dan bikin resolusi yang baru untuk tahun berikutnya. Kalau misalnya Tribuners masih bingung gimana sih cara bikin resolusi tahun baru yang baik, yang benar, terus hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan, sekarang Hakim pengen berbagi ke kamu tentang bagaimana sih caranya kita untuk membuat resolusi tahun baru, terutama besok ya di tahun 2022. Dengerin baik-baik, yang pertama nih ya, kamu harus evaluasi resolusi Anda di tahun yang lalu. Ya kan, kalau saya mah juga sama. Saya juga melakukan hal tersebut gitu. Tapi ya tiap orang tuh beda-beda ya. Resolusi di tahun 2020-nya aku dan kamu itu berbeda-beda. Dan langkah pertama ini penting banget buat kamu lakukan. Tujuannya untuk memicu kegagalan revolusi yang ada di tahun sebelumnya tidak terulang kembali di tahun berikutnya. Oke, revolusi tadi aku bilang ya, resolusi. Kayaknya lidah aku agak-agak terkoyak-koyak gitu ya, karena mau tahun baru tuh rasanya kayak, ya Tuhan, cepet banget gitu ya. Kayak gue baru 2019 lulus gitu, sekarang gue udah kerja di tribunnews.com. Sangat membanggakan sekali kan. Oke, yang kedua, kamu bisa membuat resolusi yang spesifik. Jadi ini penting banget ya. Jangan biasakan bikin resolusi itu kayak misalnya gue lulus tahun 2022, tapi harus dispesifikan lagi kapan kamu harus lulus. Misalnya di periode 1, bulan Maret, Juni, September, atau Desember. Itu harus lebih spesifik. Kenapa harus spesifik? Karena kalau misalnya kamu punya target atau resolusi tahunan yang abstrak atau rancu, itu pasti bakal mempengaruhi pencapaian kamu dan bakal tidak maksimal karena sulit menentukan titik keberhasilannya itu di mana. Sebaiknya kamu membuat resolusi menjadi lebih spesifik lagi dan mengetahui juga dengan baik kenapa sih kamu menginginkan resolusi itu terwujud di tahun 2022. Jadi harus ada alasannya gitu. Terus yang ketiga, kamu itu juga harus menuliskan resolusi. Jadi jangan cuma di awang-awang doang. Kamu harus bener-bener nulis di kertas ya. Kalau misalnya di note handphone juga no problem sih. Tapi kalau Hakim sendiri lebih memilih nulisnya itu di kertas kayak buku atau kertas sticky note, itu ditempel-tempel, nanti rusak ganti, tulis lagi. Itu jauh lebih bisa teringat gitu ya, jauh lebih enak dipandang juga. Kamu bisa menulis resolusi kamu dalam sebuah memori lah ya, itu nanti bisa diingat-ingat terus. Karena resolusi itu kan ya, kalau kita lupa ngapain kita harus bikin gitu. Adanya kita bikin tuh biar kita selalu ingat. Maka dari itu tulis resolusi kamu, bisa kertas ataupun dengan laptop atau handphone. Kemudian kamu juga bisa membuat target. Dengan adanya target ini, kamu bakal bisa mendapatkan pencapaian yang bagus untuk resolusi di tahun baru kamu. Otomatis kamu juga bakal lebih termotivasi nih untuk mencapai resolusi tersebut. Kamu bisa membuat target perantara setiap berapa bulan sekali gitu, atau berapa minggu sih. Kalau biasa sih Hakim ya bulanan sih ya. Biasanya Hakim tuh kasih target tuh bulanan. Kalau misalnya Hakim pengen lulus di tahun 2022, berarti aku harus bisa ngerjain skripsi selesai bulan ini, sidang bulan ini, terus wisuda bulan ini. Tuh harus tertargetkan gitu loh, harus lebih spesifik dan juga punya target yang spesifik juga. Terus yang kemudian berikutnya nih ya, kamu juga harus punya komitmen. Jadi komitmen itu emang susah ya kan ya. Kamu harus istiqomah dengan resolusi tahun baru kamu itu tadi. Kalau misalnya kamu tidak punya komitmen, nanti bisa-bisa kamu misalnya pengen lulus di bulan ini tahun 2022, tiba-tiba kamu nggak konsisten dengan target kamu, nggak komitmen juga, nanti bisa mundur kan, jadi rugi banget gitu. Pernah sih aku ngerasain kayak gini juga, tapi jangan pernah sampai terulang. Karena yang pertama tadi, kita harus mengevaluasi dulu yang kemarin biar tidak terulang di tahun berikutnya. Kemudian kamu juga harus punya support system yang baik di sekitar kamu, like your family, your friends, girlfriend, boyfriend,
or everything, everyone yang bisa support you every time ketika kamu down, up and down itu kan pasti ya maklum lah ya manusia. Tapi kamu harus pegang kata-kata Hakim ya. Kalau kamu harus punya support system yang baik. Kamu pulang ke rumah, tell with your families, your sister or brother. Kalau misalnya kamu lagi di luar, kamu bisa cerita sama geng kamu ya, teman-teman nongkrong kamu sambil berdiskusi tentang resolusi kamu juga. Berikutnya kamu bisa mencatat keberhasilan. Kalau udah kita catat rencana kita atau resolusi kita di tahun 2022, kita juga harus mencatat kalau itu sudah tercapai, kita catat nih. Kalau belum ya udah kita biarin aja atau kita percantik tulisannya biar kita lebih semangat lagi. Dan yang terakhir, kamu bisa kasih reward kepada diri kamu kalau misalnya resolusi 2022 itu nanti sudah tercapai satu persatu. For the example, kalau misalnya gue udah lulus, gue pengen traveling di seluruh Indonesia. Gue pengen coba gunung-gunung besar di Indonesia. Gue pengen belanja sepuas mungkin. Gue harus nabung, gue harus bahagiain orang tua gue and everything. Itu bebas karena setiap orang tuh punya tingkat kebahagiaannya itu beda-beda gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan antara bahagianya aku dengan kamu. Itu so very different because ya aku adalah aku, kamu adalah kamu gitu. Jadi ini buat pengingat kita juga, Tribuners. Kalau misalnya kamu punya resolusi dan udah tercapai juga, udah tercapai maksudnya ya, udah capek gimana sih? Kita nggak boleh capek menggapai resolusi kita ya, tercapai maksud Hakim. Jadi harus semangat dan yang paling penting dari diri kamu sendiri. Karena kalau kamu tidak punya semangat untuk menggapai your resolution, itu bakal jadi gagal total sih. Jadi semangat aja, Hakim cuma bisa nyemangatin, kita sama-sama menyemangatin. Kalau misalnya kamu punya harapan di tahun 2022, coba kamu tulis di kolom komentar biar bisa diaminin banyak orang. Oke, thank you for the time dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan di Tribun News Style berikutnya. Sekarang Hakim juga mau cobain bikin resolusi dari langkah pertama sampai yang ke-8 lagi tadi gitu ya. Thank you dan sampai jumpa.